Dan aku mau cerita ngomongin makanan. Kemarin itu kan aku nyampe kosan duluan karena Koko masih main sama teman-temannya. Jadi dia pulangnya setelah aku. Aku di kosan, aku nggak tahu mau makan apa. Akhirnya aku pesen makanan. Itu adalah bebek Madura. Kalian tau gak sih bebek goreng Madura? Bebek goreng Madura yang kuahnya kuah hitam gitu. Tau gak sih? Gitu deh pokoknya kan. And I was so hungry. Aku lapar banget. Dan aku tuh udah pengen banget makan. Terus pas aku mau makan tuh guys, kayak nafsu makan tuh langsung hilang puff, karena bebeknya tuh kayak ada baunya gitu nggak sih, bau, bukan bau basi, tapi kalian tahu gak sih bebek itu nggak semua orang bisa mengolah bebek dengan baik. Bebeknya itu kayak bau bebek gitu, tau gak sih, yang amis. Oh my goodness, it was sumpah guys, aku tuh kayak pengen nangis rasanya waktu itu. Aku pengen nangis karena aku tuh udah lapar banget. Jadi aku tuh lapar tapi malah ketiduran. Jadi pas bangun tuh kayak udah mau meninggal gitu, tau gak sih rasanya. Ya ampun, rasanya Tuhan, aku selapar ini. Jadi aku ngomong sama Koko, ceritakan Koko, aku beli bebek tapi bau amis. Ya aku lapar banget. Terus akhirnya sama Koko, aku mau masalahnya waktu itu mie instan pun gak ada, karena kita benar-benar ninggalin rumah ini, kosan itu benar-benar kayak kita tinggalin gitu kan. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Aku bilang sama Koko, kosongin kulkas, soalnya kalau nggak dikosongin nanti ya pasti bau segala macam. Jadi kulkas tuh benar-benar kosong, nggak ada isinya, nggak ada apa-apa. Terus di rumah juga kayak nggak ada apa-apa. Jadi pas aku pulang nggak ada apa-apa. Dan itu malam guys, jadi aku nggak bisa, maksudnya aku nggak berani keluar gitu kan. Akhirnya sama Koko dipesanin makan. Aku tadi masak sebenarnya. Tau gak sih, tinggal bareng sama Koko aku tuh agak nyebelin dalam hal makan. Jadi aku orangnya picky, Koko orangnya somehow agak picky juga. Dan dia punya alergi apa sih, makanan beruas makanan binatang beruas kayak udang, lobster, and bla bla bla, seafood. Jadi krustasea nggak sih makanan beruas ya, krustakea ya. Jadi aku suka banget udang, Koko nggak bisa makan udang. Aku suka banget duren, Koko nggak suka duren. Jadi kayak kita tuh berlawanan, tau gak sih. Kemarin karena Koko lagi nggak ada, akhirnya aku tuh beli udang. Aku beli dari online shop gitu kan, pesan apa namanya tuh, bahan makanan. Dan aku tadi masak kangkung, tumis kangkung pakai udang. Udangnya gede-gede banget. Tapi tadi tuh aku lupa masak nasi. Jadi kayaknya aku bakal makan habis ini. Ternyata predator juga pilih-pilih makanan. Iya dong, aku lebih suka tupai. Aku suka kamu tapi nggak bisa dapetin kamu. Terus waktu pulang ke rumah mama kemarin, aku ke pantai sama mama berdua, ngedate sama mama. Aku tuh suka banget ngedate bareng sama mama di pantai berdua aja. Jadi kayak di pantai tuh kan banyak orang-orang yang pinggir pantainya jualan, terus ada tempat kursi duduk-duduk kayak gitu. Bukan kafe yang fancy, karena keluarga di tuh kota di tempat mama itu, di tempatku lahir dan dibesarkan, di kota yang dekat laut ini. Itu bukan yang kalau di kota besar kan kayaknya di pinggir laut itu fancy cafe kayak gitu ya. Dan itu cuman ada ya warung-warung yang jualan paling tuh jagung bakar, minuman, terus yang kayak gitu kan. Dan aku kesana sama mama pas lagi kayak jam 4 sampai sunset gitu. Seru banget. Aku tuh kalau lagi ngedate berdua sama mama di pinggir pantai biasanya deep talk, ngomongin banyak hal. Terus guess what? I finally told my mom about
me being in JKT48V, yay. But guess what, of course mamaku nggak ngerti. Mamaku nggak ngerti. Mama bilangnya gini, hah? Jadi maksudnya JKT kayak gimana? Like literally kalau kalian pernah nonton short aku yang aku ngomongin mama aku kayak gitu, tau gak sih? Kayak ya gitu. Jadi JKT punya branch virtual tuh kayak gimana maksudnya? Aku kayak bingung kan ya. Aku kan bingung kayak gimana ngejelasinnya. Ya ini mah gitu. Terus akhirnya mama coba kayak, ya udah, ini apa yang di subscribe? Hah? Apa yang di subscribe? Terus kayak maksudnya mau subscribe kemana gitu kan? For the sake of my privacy. Mama tuh nggak ngerti juga anime, guys. Despite aku dan Koko adalah wibu, Mama tuh nggak ngerti anime. Maksudnya ya tahu itu kartun gitu, tau gak sih? But anime as a like as a concept, Mama tuh nggak ngerti. Mama ngertinya anime tuh ya kartun Jepang gitu, tau gak sih? Jadi akhirnya Mama tuh tetap gimana ya? Nggak tunjukin karena for the sake of my privacy. Karena aku, it's not like aku nggak percaya sama mamaku, tapi mama orang tua, misalnya orang tua being a boomer, mereka nggak begitu mengerti konsep doxing, bla 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 kayak gitu kan. Jadi kalau aku kasih tahu akun aku, channel aku, we will never know what will happen in the future. Siapa tahu kayak ngomong ntar sama tante aku, kayak nunjukin HP, ini lo subscribe akunnya Pia, channelnya Pia lo, ini lo Pia. We will never know. Jadi aku nggak kasih tahu. Aku cuma bilang, mama nggak perlu tahu ya, tapi yang pasti aku di situ. Dan mama yang pasti aku bilang, yang pasti yang aku kerjakan itu bukan sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang tidak sesuai norma sosial dan norma agama. Semuanya legal, baik, dan ada yang mengurus gitu, aku bilang. So don't worry mom, jangan khawatir, your daughter is fine. Terus mama kayak oke, ya udah, asalkan itu baik. Mamaku tuh bukan tipe yang apa ya, nosy, kayak butting up gitu, apa ya maksudnya kayak terlalu kepo, terus nggak mau tahu, harus ngerti gitu. Mamaku tuh bukan tipe yang kayak gitu. Mama tipe yang more likely, if you're sure it's good, kalau kamu emang yakin itu baik dan apa namanya tuh memang itu sesuatu yang baik, fine. Dan aku emang bilang, apa namanya tuh, Mbak tahu, Koko tahu, aku bilang gitu. Jadi ya udah, kalau Koko tahu sama Mbak tahu, fine gitu mama. Ya ngomongin orang tua, mamaku tuh tipe yang sangat, bukan membebaskan, tapi very mamaku tuh konservatif, tapi bukan yang overprotective. Jadi konservatif tuh misalnya kayak, janganlah pakai celana pendek gitu, jangan pakai rok pendek, nggak enak dilihat orang gitu kalau misalnya keluar gitu ya. Tapi bukan yang overprotective to the point kayak nggak boleh nginep ke tempat teman, nggak boleh misalnya jalan-jalan malam, nggak boleh keluar malam, nggak kayak gitu. Jadi lebih ke kayak kamu harus hati-hati, dan cara hati-hati orang itu banyak gitu kan. Maksudnya kayak kamu cewek jauh walaupun sama Koko, tapi kan nggak sama mama, nggak sama bapak gitu. Jadi harus dijaga cara berpakaiannya supaya tidak mengundang hal-hal yang I don't know, berbahaya gitu kan.
Karena ya walaupun misalnya kalau dalam kasus kayak gini, kita perlu mengedukasi both sides gitu ya, nggak cuma perempuan tapi laki-laki juga. Tapi ya alangkah baiknya sebagai perempuan itu harus tetap jangan buka celah gitu loh, kata mamaku tuh. Jadi kalau celana pendek kayak gitu-gitu mama tuh nggak terlalu fine, jadi lumayan konservatif tapi bukan yang overprotective gitu.